Halo, Ilham. Assalamualaikum. Halo Pak Seno. Halo Mas Seno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Wah, sehatnya seger banget nih, Ilham nih. Iya Mas. Nun Baru jauh bangun di tidur. sana. Bangun tidur ya. Di Iya Leeds, bangun tidur di Mas. Leeds sana jam berapa? Jam 10-an kali. Iya, kita jam 10-an sih 6 jam sama di Indonesia. Oke. Sebentar Ilhamnya saya kenalkan dulu ke Sobat Seno. Ini Sobat Seno kita kedatangan tamu Ilham Negara. Wah, orang asli Lampung. Jauh-jauh dari Lampung, sekarang berada di Leeds sekitar berapa? 2,5 jam ya kalau nggak salah dari London ya. Iya, dari setengah jaman dari London. Ya, ini Ilham sedang menekuni satu hal yang mulia, yang luar biasa. Dapat beasiswa dari Chevening. Ini beasiswa luar biasa nih. Luar biasa Ilham. Ngambil jurusannya apa? Global Strategy and Innovation Innovation Management. Management. Iya. Oke, mudah-mudahan nanti perbincangan kita ini berdua mengilhami, menginspirasi Sobat Seno untuk mau terus belajar kayak Ilham. Amin. Dengar-dengar ngambil apa itu Chevening Scholarship nggak gampang kan ya? Bisa cerita nggak? Susahnya di mana? Tantangannya apa? Boleh? Oke. Jadi Chevening Scholarship itu aku sempat coba 2 kali. Yang pertama aku sampai interview dan yang kedua baru lolos gitu. Pertama yang susah di Chevening itu sebenarnya adalah yang pertama itu prosesnya dia panjang gitu dan prosesnya panjang itu hampir 1 tahun. Jadi yang kedua itu Chevening itu dia itu mencari individual yang sudah punya pengalaman kerja 2 tahun gitu. Oh, harus udah kerja ya? Harus udah kerja. Karena kalau menurut aku kenapa dia mau mencari yang sudah bekerja 2 tahun, karena dia mau lihat nih ketika individual ini bekerja di professional life, apakah dia bisa memimpin dan memiliki achievement gitu. Jadi karena yang paling ditonjolkan sama Chevening ini, mereka mencari future leaders gitu dari negara-negara berkembang gitu. Jadi leadership dan networking itu yang paling diutamakan sama Chevening. Nah, prosesnya itu pertama kali itu di tahun 2019 aku ikutan Chevening Scholarship. Waktu itu yang pertama tadi ya. Iya, nulis esai. Ada 4 esai di Chevening itu kita ada nulis 4 esai. Yang pertama leadership and influence, yang kedua adalah networking, yang ketiga adalah study in the UK, yang terakhir adalah future goals. Nah, itu setelah nulis 4 esai itu, kita submit, terus nanti mereka akan seleksi dari UK, langsung dari UK akan diseleksi oleh panel mereka. Nah, pada saat itu tahun 2019, aku masuk ke interview. Lolos esai, masuk ke interview. Nah, pas di interview itu, karena mungkin terlalu gugup, habis itu juga kurang latihan. Waktu itu aku nggak lolos tuh 2019 gitu. Nah, terus di tahun 2020 aku coba lagi sampai ke interview lagi, lolos lagi esainya. Terus alhamdulillah akhirnya diterima, dapat Chevening Scholarship. Waktu itu akhirnya aku pilih di University of Leeds gitu. Kemarin aku pilihnya konsentrasinya di Innovation Management, akhirnya diterimanya di University of Leeds gitu. Jadi aku submit University of Leeds dan alhamdulillah akhirnya kuliah di sini gitu. Iya, nggak gampang ya. Jadi untuk lolos aja harus 4 esai tadi ya. Present semua itu. Harus present. Itu online, presentnya harus online. Kebetulan tuh ada cerita juga tuh. Jadi pas Chevening aku tahun 2020, aku wawancaranya itu di hari pertama mulai interview. Aku kalau nggak salah waktu itu 3 Maret 2020. Hari aku interview itu, sorenya itu pengumuman kalau COVID masuk Indonesia yang di Depok. Iya, betul. Nah, jadi pas besok-besok itu udah online. Gue dapat hari pertama, aku dapat offline gitu. Gitu sih. Gitu. Jadi waktu itu aku offline. Iya, di hari pertama interview. Ya beda, emang secara psikologis lebih nyaman offline sebetulnya ya. Iya, benar. Bisa lebih dapat chemistry-nya. Lebih dapat emosinya, chemistry-nya. Iya. Tapi salut nih sama Ilham, udah gagal, nggak terus frustasi, putus asa, apa yang menjadi trigger atau pemicu? Saya harus dapat ini lagi, ikut lagi, itu gimana?
Pertama Hmm. itu karena memang udah cita-cita ya dari zaman kuliah S1 itu pengen kuliah di spesifik dan pengen kuliah itu di Inggris gitu. Oh, Iya, karena memang suka sama Inggris lah, suka sama banyak hal lah tentang Inggris yang aku suka gitu. Jadi memang niatnya itu pengen kuliah S2 ya. di Inggris gitu. Tapi udah lama gitu karena kerja dan kesibukan kerja, lu sempat lupa lah sama itu lagi kan, sama cita-cita itu lagi. Tapi akhirnya Hmm. pas di tahun-tahun 2018 tuh keinget lagi gitu kan. Dulu pengen kuliah di Inggris, yaudah deh pengen coba S2 di luar gitu. Jadinya aku coba chevening itu 2 kali. 2 kali dan ini sebenarnya terakhir kali aku pengen nyoba gitu. Kalau seandainya kalinya aku Ya, nggak dapet, aku ya. ya udah gitu. Terusin kerja, Hmm. mungkin S2 juga di dalam negeri karena waktu itu juga kebetulan aku lagi kuliah S2 juga tuh. Jadi pas aku kuliah chevening ini di UK aku sempat jalanin 2 kuliah gitu. Hmm. S2 di Indonesia sama S2 di sini gitu. S2 di Indonesianya online. Gitu sih. Jadi aku pikir aku bisa jalanin hidup seperti biasa, kuliah S2 di Indonesia, tapi ternyata dapet cheveningnya. Ya udah aja aku ambil. Nah, ada yang menarik nih. Ya. Artinya yang sekarang S2 di Indonesia terus dijalankan double atau ditinggalkan atau cuti bagaimana? Iya, jadi aku sempat jalanin Nah, double tuh pas semester pertama double. di mana? Ya double. Jadi ketika semester pertama itu di UK aku Ya. kuliah. Waktu itu di UK aku masih ada mata kuliah yang masuk offline, Pak. Masih ada di kelas kan. Hmm. Ya. Habis itu aku juga kuliah juga di ITB waktu itu MBA di ITB. Aku Ambil di MBA. beasiswa dari kantor Hmm. S2. Nah, kebetulan setelah aku di sana itu aku kuliahnya weekend. Jadi weekend aku harus nyesuaiin jadwal sama Indonesia gitu kan. Ya. Jadwal sama Indonesia waktu itu di bulan-bulan waktu itu udah masuk ke GMT, jadi selisih kita itu 7 jam sama Indonesia. Jadi mulai jam 8 pagi Indonesia itu jam 2 subuh Berat. di UK kan. Iya. Lumayan ini juga, lumayan capek juga kan. Jam 2 subuh sampai jam 12 siang di UK aku harus kuliah. Ya. Akhirnya aku jalanin itu 1 semester, terus semester berikutnya aku cuti. Karena kalau misalnya aku nggak cuti, lumayan keteteran juga Pak, nanti kuliah di UK-nya gitu. Karena kuliah di UK juga lumayan sibuk. Karena kalau S2 di luar negeri biasanya kan 2 tahun nih Pak. Kalau di UK Ya. itu cuma 1 tahun, jadi lumayan padat gitu. Kalau Dipadetin jadwalnya. iya, jadi kalau misalnya ditambah kuliah di Indonesia, Hmm. terlalu sibuk menurut aku. Jadi aku coba cuti dulu 1 semester, nanti pulang dari UK, aku akan lanjutin S2-nya di Indonesia lagi. Indonesia. Wah, keren ya. Jadi yang satu nanti dapat dari Leeds-nya adalah Master of Science kalau nggak salah, yang sini MBA Iya, ya. betul. MBA-nya cuti. MBA. Oh. MBA juga beasiswa dari kantor ya. Iya, dari kantor. Wah, ini Ilham bisa buat sirik Sobat Seno nih. Jadi coba kita lebih detail lagi. Secara prosedur kalau dari awal yang harus dilakukan apa sih kalau seseorang mau ngelamar beasiswa di Chevening ini? Kemana Kalau dititipkannya? aku, iya Pak, kalau aku sebenarnya Hmm. dari prosedur sebenarnya aku mau cerita dari awal ya Pak ya. Sebenarnya chevening itu kan dia mewajibkan 2 tahun kerja. Jadi 2 tahun kerja itu dari awal itu dari pertama kali kita masuk kerja sebenarnya. Oh, Kalau kamu mau ngambil beasiswa chevening, usahain misalnya dari 2 tahun kamu pertama kali masuk kerja itu lakuin yang terbaik lah di kantor tuh. Misalnya kembangin leadership kamu seperti apa, menciptakan sesuatu yang baru atau membuat perubahan di kantor kamu. Karena itu nanti yang akan kamu tulis di esai kamu gitu. Kalau misalnya kamu nggak ngelakuin itu dari awal, pas mau masuk chevening, nulis esai bingung kan mau nulis apa iya gitu. nulis apa Itu ya? Iya. dari awal, dari pertama kamu start karir profesional, jadilah yang berbeda, jadilah yang terbaik. Nah, itulah dari situ kamu baru bisa dapetin nggak cuma chevening doang, mungkin ada bisa kesempatan buat beasiswa yang lainnya juga mungkin. Nah, dari situ Ya. baru awalnya nulis esai Pak, nulis esai itu 4 esai itu tentang 4 esai itu. Setelah 4 esai itu nanti dari panel itu dikumpulkan, dari panelnya dari di Inggris, nanti dikoreksi, dicek, diperiksa sama di sana. Ya. Habis itu baru diumumkan siapa yang masuk interview. Dari yang masuk interview, di interview itu nanti akan lulus, baru dari interview baru diterima di chevening gitu. Nah, memang persaingan di chevening itu lumayan kompetitif Pak. Waktu itu Nah, boleh ya cerita nih, lumayan kompetitif. rasionya gimana rasionya? Yang lolos berapa dari Rasionya itu
Pas angkatan Ilham aja deh ya, kira-kira. Angkatan aku Hmm. kalau nggak salah dari Indonesia itu sekitar 6.000 gitu yang daftar. Yang 6.000 yang diterima itu dari angkatan aku 50 orang. 50 orang. Itu di atasnya Indonesia ada 50 orang. Dan 50 dari 6.000 ya. 50 yang diterima dari 6.000 peserta. Iya, Ketat yang sekali aku lihat ya. sih di angkatan aku itu benar-benar ini sih Pak, benar-benar orang-orang yang kompetitif gitu, orang-orang yang memang punya leadership, networking dan cita-cita gitu, orang-orang yang memang punya vision ya, punya long term vision juga benar, pasti. punya visi. Itu sih yang aku rasain di circle chevening aku gitu. Jadi memang chevening itu memang dimulainya itu dari pertama kali kamu masukin professional life kamu gitu, lakuin yang terbaik. Insya Allah itu yang bisa nganterin kamu untuk dapetin beasiswa. Oke, selain syarat kerja yang 2 tahun tadi sudah bekerja, nggak dilihat di perusahaan manapun bisa apply ya? Bisa Pak. Bisa ya. Mau punya swasta, mau BUMN apapun, gitu. Benar Pak. Punya swasta, BUMN, dan punya misi apapun, dia bisa dari yang human rights, habis itu dari yang digital, dari yang computer science, apapun, dari yang filmmaker, bahkan banyak ada kayak, film juga. Ada jurusan film juga. Semua jurusan, semua jurusan itu diakomodir. Itu enaknya chevening gitu, dia nggak pilih jurusan apapun, pokoknya jurusan apapun, kalau kamu memang punya talent di sana dan kamu kompeten, bisa diterima gitu. Oke, background S1-nya pun bebas ya, dari universitas manapun. Bebas ya. Tapi syarat 2 tahun kerja memang udah syarat mutlak kan ya? Kenapa? Syarat 2 tahun harus sudah bekerja memang syarat mutlak. Benar. Walaupun statusnya Sobat Seno ini misalnya belum diangkat pegawai tetap, bisa juga masih kontrak. Bisa, misalnya. Pak. Bisa ya? Dia 2 tahun bekerja atau misal volunteering. Oh, bisa volunteering gitu, bisa juga. Iya, volunteering bisa juga. Gitu. Jadi jangan-jangan bisa dibuka kesempatan juga buat teman-teman yang kerja di NGO gitu bisa? Oh, bisa Pak. Banyak bisa Pak juga. yang dari banyak. NGO banyak. Tuh. Biar kanal Sobat Seno dengar tuh. Banyak ya? Banyak kok yang orang-orang NGO di Indonesia yang terkenal tuh alumni chevening banyak Pak. Oke. Jadi nih Sobat Seno biar dengar tuh dari Ilham. Sebetulnya kalau dari sisi syarat nggak terlalu sulit. Cuman tantangan di dalam melalui asesmennya itu yang memang harus gigih ya. 4 essay dan segala macam. Terus kita tarik pelajaran juga dari Ilham. Begitu mulai kerja harus sudah pikir visi tuh. Membuat perubahan, kayak inovasi kayak gitu kira-kira ya. Supaya waktu nulis esai nggak punya kesulitan atau kendala. Keren. Lolos dari berapa? 50 yang lolos dari 6.000, nggak sampai 10%, cuma 9%. Ketat banget. Baik. Jadi sekarang Ilham lagi apa nih? Kalau nggak salah dengar lagi udah disertasi ya? Udah mulai ya? Di tahap-tahap akhir kan? Iya, udah disertasi. Jadi kebetulan kemarin udah kelar semua kuliahnya. Aku masih ada satu tugas lagi sih yang deadline di Juni. Habis itu mulai ngerjain disertasi. Deadline-nya di September. Gitu. Sekarang jadi mulai fokus ke disertasi. Untuk lulus di tahun ini. Gitu. Pas 1 tahun. Pas 1 tahun. Nah, dari universitasnya sendiri ada tuntutan sesuatu nggak ketika kita nanti lulus, selesai? Ada semacam kontribusi yang minta balik ke London atau ke Leeds kali? Enggak ya? Jadi begitu dia dapat ijazah Master of Science, mau bekerja dimanapun, kembali ke perusahaan manapun, nggak masalah ya. Cuman dari chevening-nya kan kita punya kewajiban untuk pulang 2 tahun Pak bekerja di Indonesia. Itu dia. Jadi begitu dapat beasiswa harus pulang kembali ke negara asal gitu. Benar dari chevening. Oh, itu tuntutan dari chevening-nya itu ya? Dari chevening-nya. Oh, menarik juga. Jadi nggak boleh nih nyebrang nih tiba-tiba ke negara lain gitu dianggap pelanggar perjanjian. Iya itu anggap perjanjian. Tapi oke lah, jadi Ilham akan kembali pulang. Berarti kalau insya Allah lancar tahun ini juga selesai dan balik nih ya, balik ke Indonesia. Benar. Dan kembali ke perusahaan yang lama ya, karena memang Irfan statusnya sedang cuti ya kalau nggak salah ya. Iya, sedang cuti. Ya, jadi aku akan kembali bekerja lagi di perusahaan yang lama. Iya.
Nah, Sobat Seno, ini Ilham ini sebetulnya sudah bekerja di salah satu perusahaan BUMN di bidang pekerjaannya lebih ke finance ya saat ini. Yang Iya, ditinggalin sebelumnya. Finance-nya iya, kemana iya. nih? BUMN aku di bidang energi, tapi aku Hmm, di perusahaan itu aku di bidang finance. bidang finance. Oke, luar biasa. Nah, eh, penerima beasiswa dari Chevening itu apa yang diperoleh selain uang kuliah? Biaya hidup juga ditanggung seluruhnya. Biaya hidup, ya, biaya hidup juga ditanggung. Habis Hmm, itu yang spesial dari Chevening itu dia itu kan karena dia internasional beasiswa, jadi ya. networkingnya sih Pak. Jadi kita punya Hmm, Chevening Connect, habis itu networking dengan penerima beasiswa yang lainnya, maksudnya yang calon-calon pemimpin dari negara-negara lain gitu. hmm. Orang-orang hebat lah, aku banyak banget ketemu orang-orang hebat dari negara-negara lain gitu, yang wah, yang hebat-hebat banget lah di Chevening ini. Habis itu juga, selain itu juga banyak banget acara gitu Pak. Jadi sebenarnya kalau misalnya seandainya Oh, nggak pandemi aja, acaranya kan jadi pada online, jadi banyak banget conference, habis itu acara-acara hmm, bergengsi lah yang bisa diikuti sama pelajar-pelajar internasional tuh ya ya. cuman buat teman-teman chevening doang di UK gitu. Jadi benar-benar banyak banget acara-acara conference, acara Hmm, tentang konsentrasi kita tentang innovation, tentang sustainability, tentang global warming, dan banyak banget. Pakai kita itu setiap bulan tuh banyak banget acara, mungkin bisa sampai 10-an lagi gitu. Kita bisa tinggal pilih mau ikut acara yang mana gitu. Jadi itulah enaknya di Chevening Scholarship itu, yaitu kita bisa ngikutin acara-acara keren-keren di UK acara gitu. Iya. ekstrakurikulernya dan itu diperhitungkan juga sebagai kredit poin SKS-nya enggak? Enggak. Oh enggak, Ini itu ini cuma ini menambah beda beda wawasannya. beda sama kampusnya. Ini Oh, dari Chevening-nya yang oh, provide kita sebenarnya yang dengan ngadain ya. Oke, benar oke. benar, karena Chevening kan dari British government Pak. Jadi beasiswanya itu dari pemerintah Inggris. Ya, Jadi ya itu, jadi mereka kan provide banyak hal, banyak event. ya macam-macam tadi ya, seminar dan conference dan Iya, seterusnya. seminar. Harus juga ada jalan-jalan juga sebenarnya kalau seandainya nggak COVID gitu. Iya ya. Oh. Padahal Ilham hobinya jalan-jalan saya dengar ya. Jadi saya ulang tadi, jadi seluruh biaya, masuk biaya studinya, buku juga dapat ya? Buku dikasih dana untuk beli buku Kalau atau buku udah lengkap library? sih Pak. Udah Perpustakaan di lengkap. library itu udah Di lengkap. library-nya udah lengkap ya. Ada. Udah lengkap. Jadi disewakan juga tempat untuk ngekos di Iya, sana sama daily living cost juga ditanggung. iya. Jadi living cost sama bayar biaya uang masuk kampusnya juga dibayar. Oh. Jadi kalau bahasa gampangnya bahasa Betawi itu cuma bawa badan aja lah ke Bawa sana badan aja betul. Pak. Wah ini bikin sirik teman-teman di karena rumah kita di Sobat Seno nih. Oke, Iya. oke, oke. Nah, banyak yang asing mungkin atau banyak yang belum paham apa sih sebetulnya yang ditekuni Ilham di sana, kok jurusannya rada-rada nggak familiar nih, Global Strategy and Innovation Management ini lebih kemana arahnya? Jadi kalau aku cerita ya, jadi kalau jurusan di Inggris itu spesial ya, kuliah di Inggris itu mereka Ya. punya jurusan-jurusan yang unik-unik Pak, yang Hmm. benar-benar spesifik gitu Pak. Jadi kalau Hmm. jurusan aku Master of Science in Global Strategy and Innovation Management ini, dia mempelajari tentang international business, ada sisi international bisnisnya, global strategy, gimana Ya. sih caranya perusahaan itu ke enter market baru di internasional, enter ke Hmm. market, gimana caranya perusahaan itu expand ke negara baru. Ini dan innovation management. Kalau innovation management tuh bagaimana sih caranya perusahaan itu menciptakan inovasi baru dari pertama dari sisi existing gitu. Jadi proses bisnis Hmm. existing. Gimana cara kita memaksimalkan proses bisnis existing itu biar lebih efisien. Terus juga bagaimana sih kita menemukan inovasi-inovasi baru yang bisa menghasilkan value creation baru, menghasilkan revenue baru untuk Hmm. perusahaan. Itu sih Pak tentang innovation management. Gitu. Wah, ini Ilham siap-siap begitu balik ke company lama yang ditinggalkan cuti ini, Oh, dituntut untuk segera memikirkan strategic planning ke global itu ya, scope ya, ya dong, ya kan?
membagi ilmu dan kreatif ideas-nya. Siap dong ya. Kalau diminta gitu siap dong ya. Siap. Siap. Iya Siap, kan bisa harus siap. membawa harum nama Indonesia, betul ya? Siap, Pak. Harus siap. Masih banyak negara yang mungkin masih langka energi, termasuk mungkin dituntut nanti buat bicara energi alternatif kali. Jangan-jangan ya. Sekarang udah beralih kan dari Iya. Pertalite, Pertamax ke mana? Ke listrik dan sebagainya, ke nuklir gitu. Oke. Saya respect sama Ilham yang belum sarapan, jadi diskusinya jangan dipanjangin dulu, kasihan ini orang baru bangun, hidup sendiri sebatang kara gitu ya, masak sendiri, cuci sendiri. Tapi ngomong-ngomong sarapannya apa biasanya? Masakan Indonesia juga atau udah mulai ikut beradaptasi nggak ya? Apa? Aku nggak terlalu jago gitu masak Indonesia, jadi paling yang standar kalau sarapan sereal, biasanya roti, sereal. Terus kalau makan siang itu baru makan nasi. Selalu beli nasi, Pak. Jadi kalau nasi itu aku beli. Jadi selalu beli beras itu di Chinese store atau Asian store. Jadi aku selalu beli. Habis itu makan nasi sama lauknya paling masak daging-daging gitulah. Yang praktis lah ya. Tapi cari nasi nggak susah di Leeds sana, nggak susah. Enggak, Pak. Banyak Chinese store karena di Leeds itu memang kota pelajar. Jadi kota pelajar, banyak pelajar dari Asia. Jadi di sini lengkap sih, Pak. Masuk lengkap untuk makanan. Oke lah kalau gitu. Kita akan tutup dulu biar kasih kesempatan Ilham breakfast nih ya. Di sana kan udah jam 10 lewat, nanti keburu lapar. Ada boleh dong sedikit apa gitu in English gitu, kasih kata penutup buat teman-teman. Nanti kita akan record Ilham lagi apa yang enak. Kan pengen denger Bu, kalau di sana kan pasti bahasa Inggrisnya udah lancar bener ya. Kasih motivasi boleh. Kasih semangat buat kanal sahabat Seno di kanal penonton atau viewers di kanal rumah kita nih untuk bisa tetap. Okay, for all the viewers of Sobat Seno kanal, kanal rumah kita, please consider to increase your growth mindset, because your growth mindset will help you to achieve your vision in the future. Okay, thank you. Tuh, keren tuh. Dengerin tuh Sobat Seno kata Ilham. Kalau Anda teman-teman Sobat Seno ini punya pola pikir yang oke, terus kembangkan untuk meraih tujuan jangka panjang kita, salah satunya termasuk mengembangkan diri dalam pendidikan gitu ya. Iya. Ya. Oke, kita akhiri dulu bincang-bincang saat ini. Nanti janji kita ketemu di segmen berikut, Ham ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.